Selamat berjumpa kembali dalam program Tapin Paku. Eh, Pokok bahasan saya, gagasan saya malam ini eh, tentang suara rakyat, suara Tuhan. Bahasa aslinya dalam bahasa Latin, Vox Populi, Vox Dei. Vox Populi Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan, pertama kali diungkapkan oleh seorang uh, di Inggris menggunakan bahasa Latin, itu namanya Alcuin, ketika dia menulis surat menyampaikan semacam suatu laporan kepada raja, maharaja, maharaja nama Charleng, uh, Charlemagne, itu saya agak sedikit lupa. Nah, melaporkan tentang suara rakyat yang disampaikan rupanya dalam bentuk protes terhadap maharaja, karena pada waktu itu ya raja berkedudukan uh, itu dalam kerajaan bukan dipilih tetapi turun temurun, dan kekuasaan raja itu bersifat absolut. Semua perkataan raja itu merupakan hukum yang harus dilaksanakan, tidak boleh dilawan. Itu pada masa dulu. Nah, kebetulan mungkin saja maharaja pada saat itu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan, dengan harapan rakyat. Maka terjadi protes sehingga Alcuin ini dia melaporkan bahwa suara-suara rakyat, suara Tuhan yang ya terus-menerus protes, dan ya nampaknya seperti kalau tidak salah mengereng-rengek seperti suara kegila-gilaan, tapi harus didengar. Ya, nah lalu kemudian Vox Populi Vox Dei ini yang tadinya suara rakyat, suara Tuhan dipandang sebagai suatu kekuatan untuk melawan yang Vox Rei, Vox Dei, Vox Rei, suara raja, suara Tuhan, itu jadi semacam suara rakyat, suara Tuhan ingin menumbangkan ya tradisi suara raja, suara Tuhan, yaitu uh, kedaulatan raja, kekuasaan tertinggi pada raja melakukan apa saja yang diinginkan, sehingga pada masa lalu ada ungkapan the king can do no wrong. Raja tidak dapat berbuat kesalahan apa-apa karena seluruh hukum itu ada pada perkataan, pada keinginan raja, sehingga itu harus dilaksanakan. Karena pada waktu itu seorang raja diurapi dan ditekukuhkan menjadi penguasa tertinggi. Kedaulatan raja, kekuasaan tertinggi ada pada raja. Segala hukum itu bergantung pada maunya raja, pada perkataan raja. Nah, itulah yang akhirnya timbul protes-protes, dan suara protes makin lama makin banyak. Akhirnya ada Alcuin tadi menamakan Vox Populi Vox Rei. Kemudian ungkapan Vox Populi Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan ini pada abad ke-14 itu kembali digunakan oleh seorang uskup agung bernama Walter, kalau tidak salah, Walter Reynolds. Nah, Reynolds ini
dia kembali juga sejenis adanya protes-protes terhadap raja, mungkin keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan raja yang baik menurut raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, tetapi tidak disetujui, merugikan kepentingan rakyat, maka ada protes-protes. Maka ya Uskup Agung tadi, Uskup Agung Walter ini mau mengingatkan raja, suara rakyat, suara Tuhan. Dan di dalam catatan yang pernah saya baca pada abad yang ke-17, kembali seorang yang bernama Sir William Tengel atau apa, Sir William, itu juga kembali mengingatkan, menggunakan bahwa suara rakyat, suara Tuhan menyampaikan kebenaran-kebenaran walaupun dalam ungkapan kritik. Nah, pikiran-pikiran, pergolakan-pergolakan inilah yang pada akhirnya membuat menjadi dasar pemikiran tentang lahirnya demokrasi. Demos, rakyat, kraten, kuasa. Tadinya kerajaan, monarki, kekuasaan tertinggi berada pada raja yang bukan dipilih tapi berdasarkan garis keturunan turun-temurun, maka akhirnya beralih kepada kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, yaitu kedaulatan rakyat atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang harus memilih. Dan harus memilih ini untuk kemudian dengan memilih ini, maka suara rakyat, suara terbanyak, suara mayoritas, itulah yang menggambarkan suara Tuhan atau Vox Populi Vox Dei. Nah, ini yang sampai dengan sekarang ini, dua sistem pemerintahan, kedaulatan raja, kekuasaan tertinggi ada pada kerajaan, pemegang ya takhta kerajaan, dengan pemegang kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Lalu olehnya rakyat dapat memilih siapa yang akan dipercaya mewakili rakyat duduk dalam kursi kepemimpinan. Jadi, apa yang penting yang kita lihat di sini? Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Di dalam negara-negara yang menganut asas demokrasi, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Jadi ada negara karena ada rakyat yang berada dalam wilayah kekuasaan adat. Dan kalau kekuasaan tertinggi pada rakyat, maka untuk menyelenggarakan segala urusan terkait dengan kepentingan rakyat banyak, supaya aman, supaya sejahtera, supaya damai, supaya ya hidup dalam keadaan yang aman dan sejahtera, maka rakyat yang memegang, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus menyerahkan ya kuasanya kepada orang-orang yang dipercaya. Nah, apa yang harus kita lihat di sini? Apa yang penting untuk ditekankan di sini? Suara rakyat, suara Tuhan, tapi rakyat yang banyak. Arus utama, suara terbanyak, menggambarkan kekompakan rakyat yang mewakili keseluruhannya. Yang mungkin yang lain punya suara arahnya lain.
Tapi yang banyak yang menyatu dan jumlah suaranya terbanyak, itulah yang menggambarkan suara Tuhan. Suara rakyat, suara Tuhan. Apa maknanya? Suara rakyat, suara Tuhan bagi negara-negara demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan di negara-negara demokrasi. Suara rakyat, supaya tahu suara rakyat, suara Tuhan, dilakukan pemilihan umum. Pemungutan suara, pemilu, pemilihan umum yang disingkat pemilu, diselenggarakan untuk menampung, untuk melihat suara rakyat arusnya paling banyak ke arah mana. Dan pemilihan umum itu adalah memilih orang-orang yang dipercaya untuk mewakili rakyat, menjalankan, mengurus segala kepentingan rakyat. Jadi, kalau begitu, makna, arti daripada Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan, suara rakyat, yaitu suara yang terbanyak, yang diperhitungkan sebagai suara Tuhan, mempunyai makna, mempunyai arti. Ketika melalui pemilu, arus suara rakyat yang terbanyak itu berarti orang yang dipilih dengan suara terbanyak itu sebagai pemenang, sebagai orang yang mendapat kepercayaan, sebagai orang yang didukung untuk menduduki kursi kepemimpinan. Pilih kepala desa, suara terbanyak, biar lebih satu. Dia menang, dia duduk di kursi. Pilih DPR, pusat, DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR kota. Biasa dalam banyak hal dilakukan pemilihan-pemilihan. Bahkan di dalam gereja. Suara rakyat, suara Tuhan. Tuhan mau menunjuk siapa yang dipercaya menjalankan ya tugas mengurus kepentingan orang banyak, melayani, harus dipilih melalui suatu pemilihan umum yang diselenggarakan oleh negara karena wajib, karena diikuti oleh seluruh rakyat. Jadi yang pertama adalah suara rakyat terbanyak ke pemilih siapa itu menjadi suatu kepercayaan, itu menunjukkan kepercayaan daripada para pemilih yang sesungguhnya merupakan wakil Tuhan. Ya, suara Tuhan disalurkan melalui mereka. Memilih, menunjukkan orang yang terpilih dipercaya, dan orang yang terpercaya itu yang didudukan dalam kursi kepemimpinan untuk mengurus kepentingan. Jadi, suara terbanyak itu tanda, indikasi suara Tuhan. Kalau begitu, maka penting dipahami apa yang saya bicarakan, apa yang saya sampaikan melalui pembahasan topik sebelumnya. Kan DPR biasanya dipilih. Dan DPR menjalankan tugas melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi dong pilih-pilih. Mereka pilih-pilih. Mau sidang kadang walaupun sudah ada
Uang sidang, uang capek, uang duduk, uang bicara, uang sidang. Kadang dalam pengalaman, mau sidang minta dibayar tambahan-tambahan. Kalau tidak suka sidang karena materi yang dibicarakan seperti akhir-akhir ini membahas mengesahkan undang-undang perampasan aset, mereka tidak mau bersidang. Maka bisikan saya, kalau wakil rakyat tidak mau bersidang, rakyatnya yang sidang. Saling bisik-membisik, saling omong-omong, saling berpengaruh, saling mengarahkan untuk membulatkan suara di dalam pemilihan nanti. Nah, kenapa ini penting? Karena suara bulat, suara terbanyak ke siapa, itu berarti dia didudukan. Suara terbanyak itu, arah suara terbanyak kepada siapa, berarti mendudukan orang itu di kursi. Nah, siapa yang didudukan di kursi karena mendapat suara terbanyak dari para pemilih, itu juga menunjukkan indikasi, tanda itu orang dipilih oleh Tuhan. Tuhan pakai pikiran, Tuhan pakai keputusan hati banyak orang, memilih orang itu. Jadi siapa dapat suara terbanyak, dia menduduki kursi. Orang yang menduduki kursi, itu tanda dapat dilihat bahwa itu suara Tuhan. Karena Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Tuhan pakai suara rakyat untuk mendudukan seseorang dalam kursi yang disediakan untuk mengurus kepentingan orang banyak. Ini saya ulang-ulang bicarakan secara perlahan-lahan supaya diketahui. Jadi suara terbanyak di dalam pemilihan apa saja, suara terbanyak itu ya dipakai untuk mendudukan seseorang di atas kursi. Tetapi yang duduk di atas kursi itu karena dipilih dan mendapat suara terbanyak, itu tanda, ya, itu kita pakai sebagai tanda. Dia mendapat dukungan, itu suara Tuhan. Sehingga siapa saja yang duduk dalam kursi apa saja melalui pemilihan karena menang memperoleh suara terbanyak, harus tahu, jangan sia-siakan, jangan lupa, bukan hanya suara rakyat terbanyak yang mendudukan di kursi, tapi Tuhan turut merestui, Tuhan berkenan untuk orang itu duduk di kursi. Suara rakyat, suara Tuhan. Jadi kalau dia duduk di kursi karena mendapat suara terbanyak, dan itu merupakan tanda Tuhan merestui, berarti orang itu mendapat mandat, mendapat kepercayaan, mendapat kehormatan di mata manusia dan di mata Tuhan. Saya tekankan ini agar yang memilih juga tahu, tapi yang dipilih dan menang juga tahu. Yang memilih tahu karena suara rakyat, suara Tuhan, ingat, itu menjadi suara Tuhan bukan sembarangan. Itu mutiara. Jangan sampai diberikan, ya salah berikan. Orang bilang jangan beri mutiara kepada babi. Berarti harus nanti dipertimbangkan baik-baik. Bukan sekedar suara asal suka dan beri.
tapi ditimbang baik-baik. Begitu memberikan suara. Dan kalau banyak orang satu suara dengan saudara, kekuatan suara yang banyak itu mendudukkan orang di kursi, dan siapa duduk di kursi itu bukti tanda suara Tuhan. Tuhan memilih orang itu melalui kita. Kita tahu bahwa orang yang dipilih Tuhan melalui memanfaatkan suara kita itu bukan sekedar duduk di kursi, tidak sekedar menjadi tanda Tuhan mendukung, tapi memberikan mandat, memberikan kuasa, ya, memberikan mandat, memberikan tanggung jawab, memberikan kuasa untuk menjalankan apa yang harus dijalankan. Bukan mau dia, tapi mau Tuhan. Dan mau Tuhan ialah untuk kepentingan orang yang dipakai untuk memilih. Sebenarnya kalau kita pikir tentang ini, waktu memberikan suara kita sebenarnya simpel, gampang, tidak repot-repot, tapi mengandung tanggung jawab yang besar. Bukan dari saja manusia, tanggung jawab dari Tuhan, tanggung jawab dari negara, tanggung jawab dari Tuhan. Karena mendudukan seseorang tanda bahwa Tuhan turut bekerja. Tanda bahwa itu suara Tuhan. Dan Tuhan yang mempunyai kuasa. Maka orang itu didudungkan harus menerima yang namanya mandat atau kuasa untuk dijalankan. Kalau begitu, dia terima mandat. Kepercayaan karena suara yang paling banyak sebagai tanda suara Tuhan dan dia mendapat kuasa. Maka hal yang harus diperhatikan oleh orang yang mendapat suara dan kepercayaan dan mandat itu ialah hal yang paling penting ialah apa? Dia juga menerima tanggung jawab. Dia terikat secara moral, berkewajiban, mau tidak mau harus mempertanggungjawabkan, menjalankan kuasa yang dia terima melalui suara rakyat yang dipercayakan kepadanya. Suara Tuhan yang dipercayakan kepadanya melalui pilihan rakyat. Banyak orang tidak pikir asal duduk habis. Habis duduk dia buat apa yang dia suka. Bukan itu saja. Bukan maumu. Kalau hanya maumu untuk dapat suara terbanyak, untuk duduk di kursi, bisa saja maumu memanfaatkan kursi itu untuk urus diri sendiri, untuk kepentingan diri, bukan untuk orang banyak. Ingat, duduk di kursi itu karena suara rakyat yang paling banyak, suara terbesar, suara terbanyak yang mendudukkan, dan itu boleh jadi karena Tuhan yang menggerakkan sehingga disebut suara rakyat, suara Tuhan, karena gerakan roh Tuhan di dalam semua hati tertarik kepada orang ini sehingga dia dapat duduk di kursi, menerima mandat, dan bukan hanya menerima mandat, tetapi apa? Menjalankan tugas dan tanggung jawab, menjalankan kuasa, bukan seperti mau dia sendiri, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan, mengurus kepentingan orang banyak yang memilih, yang dipakai Tuhan. Ini makna, ya, pikiran penting, suara rakyat, suara Tuhan. Sekali lagi, dua arah yang harus dipertimbangkan dalam hal ini.
yaitu orang yang menerima mandat karena mendapat kepercayaan manusia dan Tuhan melalui suara terbanyak sehingga dia duduk di kursi. Yaitu kesadaran akan tanggung jawab. Bukan sekedar duduk, bukan sekedar kepentingan diri sendiri, tapi untuk apa dia duduk di kursi itu, yaitu mengurus kepentingan banyak orang. Mengurus kepentingan banyak orang merupakan ikatan tanggung jawab, ikatan moral, panggilan, kesadaran dia mengapa dia duduk di situ. Ini penting. Tapi di lain pihak, juga dari pihak mereka yang memilih. Memilih bukan asal memilih. Panggil pergi, ya biasanya coblos. Pergi, ambil paku, coblos, habis-habis. Ingat, pilihan tidak asal pilih. Pertama, suara rakyat, suara Tuhan berarti Tuhan bekerja, memilih orang-orang yang mendapat tanggung jawab melalui diri saya. Kalau saudara merasa bahwa saudara mewakili Tuhan, menyalurkan suara Tuhan, menyatakan isi hati Tuhan dalam menunjuk orang, berarti nanti tidak asal beri, tidak asal dengar lalu ikut-ikut rame. Nanti saya akan berikan satu renungan tentang siapa yang layak dipilih. Jadi sekali kita memilih, satu saat kita memilih di dalam hukum Indonesia untuk DPR dan untuk kepala daerah atau kepala negara. Satu kali kita memilih, menentukan 5 tahun dampak, entah baik entah buruk, itu yang akan kita alami, kita rasakan. Sehingga sekali lagi, memilih bukan sekedar memilih, mencoblos dan habis. Tapi pikirkan, itulah sebabnya. Itulah sebabnya. Di dalam, ya yang terakhir saya katakan, kalau DPR tidak menjalankan sidang, karena ada hitung-hitung, untung dan rugi, rakyat yang harus bersidang. Tidak perlu duduk rame-rame dalam kumpulan yang besar. 2-3 orang, cerita-cerita, jangan cerita kosong. Cerita tentang sesuatu yang penting. Cerita terkait dengan bagaimana menyalurkan suara. Suara rakyat, suara Tuhan Anda pahami, bagaimana menyalurkan suara rakyat sebagai suara Tuhan. Didiskusikan, dibicarakan bersama, supaya tidak asal beri, tapi memberikan suara secara tepat. Pertanyaan saya sebagai bagian terakhir dari renungan ini, kalau suara rakyat, suara Tuhan, mengapa dalam pengalaman, dalam penglihatan kita, ketika kita mau melakukan pemilihan, lalu kemudian dalam perhitungan surat suara, si A atau si B meraih suara tertinggi dan duduk di kursi. Untuk periode 5 tahun, kepala desa 6 tahun, atau maaf dalam aturan gereja 4 tahun,
entah berapa tahun, tapi satu kali memilih untuk suatu periode. Kalau benar-benar yang dapat suara terbanyak itu adalah suara Tuhan, indikasi tanda itu suara Tuhan, sehingga orang si A atau si B atau si C yang duduk di kursi, kalau suara Tuhan lalu kemudian dia tidak berbuat yang baik, mengecewakan, sehingga kadang ada ribut-ribut. Bagaimana kita jelaskan bahwa suara Tuhan, tapi kok hasilnya tidak baik? Adakah Tuhan yang menggerakkan, yang memberikan kita yang tidak baik? Ya, bisa terjadi. Kalau orang sudah tidak dengar suara Tuhan yang berbisi dari dalam hati, yang berbisi dalam hati adalah suara setan memanipulasi kebenaran suara Tuhan dalam hati. Ketika suara setan mulai bekerja melalui orang yang datang menerangkan, oh dia begini dan begini, saya begini dan begitu, saya akan lakukan ini dan itu. Setan bisa bekerja melalui suara-suara dari luar yang kita dengar, dari orang, melalui siapa yang datang memperkenalkan diri. Bisa juga bukan sekedar melihat, tetapi mendengar apa yang dia katakan, apa yang dijelaskan tentang diri dan apa yang dia akan buat. Tapi kita lihat apa yang dia lakukan. Dia kasih kita makan, dia kasih kita ini. Lalu kita bilang ini yang baik. Kita bisa terjerumus. Kita salah memahami suara Tuhan. Kan kita tidak kenal suara Tuhan yang mana dan suara setan yang mana. Apalagi setan terus-menerus bekerja dengan cara-cara yang menyerupai yang baik dan benar. Tapi itu tipu daya. Mengapa? Setan tidak mau sendiri masuk ke dalam kondisi yang berbahaya, mematikan, menyengsarakan. Dia butuh kawan. Karena itu, setan bekerja dalam segala hal. Setan memanipulasi yang baik dan benar dari Tuhan untuk hidup yang baik. Melalui tipu daya dan kadang kita terjerumus. Maka apa yang kita hasilkan walaupun suara banyak yang dapat mendudukan seseorang di kursi dan mendapat mandat. Lalu kita katakan ini suara Tuhan, tapi hasilnya mengecewakan. Ya, biasa terjadi dalam kehidupan yang lalu-lalu. Yang dijelaskan di dalam ajaran-ajaran rohani. Sekali lagi, kalau kita sudah tidak mampu membela dan mempertahankan kebenaran yang sesungguhnya, kita mengikuti tipu daya, penglihatan yang menyesatkan. Kata-kata bujukan yang menyesatkan. Kita percaya, berarti ya apa yang kita ikut, apa yang kita tabur suara kita, yaitu kita tabur berdasarkan bujukan yang menyesatkan, yang memanipulasi kebenaran sesungguhnya. Kita tabur yang tidak baik, pasti menuai yang tidak baik pula. Nah, ini yang
harus dipikirkan baik-baik. Bagaimana kita bisa menilai siapa yang sesungguhnya yang harus kita pilih. Ini akan saya bicarakan. Siapa yang layak dipilih. Memilih yang terbaik supaya mencerminkan suara kita, suara yang dituntun oleh cara penglihatan yang baik dan benar untuk menghasilkan yang baik bagaimana. Tentu semua orang punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Tetapi pasti di atas rata-rata. Kalau setinggi ini paling jelek, ini paling baik, katakanlah di atas rata-rata. Ya, tidak ada yang sempurna, tapi waspada. Jangan keliru, jangan sesat, jangan tergesa-gesa, jangan ikut rame. Memberikan suara nanti. Suara Anda, suara Tuhan. Penting direnungkan. Mungkin ini yang saya sampaikan. Saya harap saudara kembangkan itu lebih lanjut. Lebih baik kita berbicara, mempersiapkan diri kita, menyongsong ya pemilu yang akan datang. Pemilihan kepala desa, pemilihan DPR, pemilihan apa. Anda turut memilih, Anda turut menyuarakan suara Tuhan. Jangan sampai Anda ikut bujukan, Anda salah melihat. Mungkin ini saja. Selamat merenung, selamat menatap masa depan kita melalui hasil pemilu yang akan datang. Terima kasih.